Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Susiana Dewirati MM serta teman-teman semua yang saya banggakan. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzia Ramadhani dengan nomor NIM 10222510006 dari Prodivisi Kesehatan. Teman-teman, kita pasti sering mendengar kalimat bahwa kita adalah apa yang kita makan. Nah, di zaman yang serba viral ini, kita seringkali lebih peduli pada yang penting enak atau yang penting estetik buat di-post daripada yang penting gizinya seimbang, betul? Hari ini, saya tidak akan mengajak teman-teman untuk melakukan diet ketat dan menyiksa sampai tidak bisa makan enak. Justru sebaliknya, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk menjadi perancang bagi kesehatan diri sendiri melalui panduan piring makanku. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya punya satu fun fact. Dahulu, sebelum beralih ke konsep gizi seimbang, terdapat kampanye yang dipopulerkan oleh Bapak Gizi Indonesia, yaitu Profesor Purwosudarmo sekitar tahun 1952. Konsep ini dikembangkan agar masyarakat memahami pola makan guna mengatasi masalah kurang gizi yang marak pada saat itu. Nah, masalah gizi utama saat itu adalah kelaparan berat yang menyebabkan kwashiorkor dan marasmus atau penyakit gizi buruk, sehingga perlu segera diperbaiki melalui pola makan 4 sehat 5 sempurna. Nah, dalam konsep 4 sehat 5 sempurna ini, pangan dibagi menjadi 5 kelompok. Di antaranya yaitu ada makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, serta susu sebagai penyempurna. Namun, konsep ini tidak mengatur jumlah atau porsi yang harus dikonsumsi, melainkan porsi makan ini tidak terkendali. Hal ini menyebabkan risiko atas obesitas yang memicu berbagai penyakit tidak menular atau PTM, seperti diabetes mellitus, hipertensi, hingga penyakit jantung koroner, seiring dengan meningkatnya kasus obesitas. Konsep 4 sehat 5 sempurna ini hingga akhirnya dianggap tidak lagi relevan bagi masyarakat Indonesia, sehingga dikembangkanlah pedoman baru yaitu pedoman gizi seimbang. Oke, lanjut pada pembahasan sebelumnya, istilah kita adalah apa yang kita makan sudah cukup banyak didengar oleh masyarakat. Namun makna dari istilah tersebut perlu diresapi dan diinternalisasi oleh setiap individu bahwa zat-zat yang terkandung di dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi itu membawa pengaruh terhadap sistem tubuh loh. Maka dari itu, tidak salah bila dikatakan bahwa asupan makanan menentukan kesehatan. Makan bukan untuk sekedar kenyang, tapi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan menjaga kesehatan tubuh. Oleh karena itu, pentingnya masyarakat untuk mengetahui apa itu piring makanku yang menjadi acuan bagi kita setiap kali makan. Piring sajian sebaiknya diisi dengan asupan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral seimbang. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan untuk tubuh. Untuk itu, konsumsilah pangan yang beragam dan sehat. Selanjutnya, dalam pembagian piring makan bagian karbohidrat, makanan pokok sebagai sumber karbohidrat utama ditempatkan dalam porsi 2/3 dari setengah bagian piring, dan secara visual harus setara dengan jumlah porsi sayuran agar memastikan tubuh mendapatkan suplai energi yang cukup untuk menunjang fungsi energi otak dan aktivitas fisik harian. Pengaturan porsi ini bertujuan untuk mengoreksi kebiasaan konsumsi karbohidrat berlebih yang menjadi pemicu utama obesitas serta mendorong masyarakat untuk memprioritaskan jenis karbohidrat kompleks seperti nasi merah, jagung, ubi, ataupun sagu yang memiliki indeks glikemik rendah sehingga mampu menunjang kestabilan kadar gula darah dan memberikan rasa kenyang lebih lama berkat kandungan seratnya yang tinggi. Selanjutnya ada lauk pauk sebagai sumber protein utama yang menempati porsi 1/3 dari setengah bagian piring. Dan secara fungsional, protein ini berperan sebagai zat pembangun untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak serta mendukung pembentukan sistem kekebalan tubuh agar kita tidak mudah terserang penyakit. Pengaturan porsi protein ini sangat penting, terutama dalam memberikan penekanan pada protein hewani seperti ikan, telur, ayam, ataupun daging, karena yang mengandung asam amino esensial yang lengkap
Secara medis, ini sudah terbukti efektif untuk mencegah hambatan pertumbuhan atau stunting serta mendukung perkembangan kognitif yang optimal. Dalam piring makanku, sayuran menempati porsi yang cukup besar, yaitu 2/3 dari setengah bagian piring, yang secara visual porsinya setara dengan jumlah makanan pokok atau karbohidrat yang kita konsumsi. Penempatan porsi yang dominan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena sayuran berfungsi sebagai sumber serat alami, vitamin, dan mineral yang bekerja sebagai regulator atau pengatur metabolisme tubuh agar seluruh organ dapat berfungsi secara maksimal. Adapun kandungan serat yang tinggi dalam sayuran ini sangat penting untuk menjaga kesehatan, pencernaan, dan juga memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga secara efektif dapat membantu kita dalam mengendalikan nafsu makan dan mencegah risiko obesitas. Selain itu, dengan mengonsumsi beragam warna sayuran, kita juga mendapatkan berbagai jenis antioksidan yang berperan penting dalam meningkatkan sistem imun kekebalan tubuh serta melindungi sel-sel tubuh yang rusak akibat radikal bebas. Nah, selanjutnya dalam pembagian piring terakhir yaitu buah-buahan menempati porsi 1/3 dari setengah bagian piring yang melengkapi peran sayuran sebagai penyedia zat gizi mikro bagi tubuh. Meskipun porsinya terlihat lebih kecil dibanding sayuran, kehadiran buah ini sangat penting karena buah merupakan sumber utama dari vitamin, mineral, dan berbagai senyawa fitokimia yang berfungsi sebagai antioksidan alami untuk menangkal radikal bebas dan mencegah kerusakan sel. Secara klinis, konsumsi buah yang cukup sangat membantu dalam proses penyerapan zat gizi, yaitu antara lain misalnya kandungan vitamin C pada buah akan mengoptimalkan penyerapan zat gizi dari lauk pauk sehingga sangat efektif untuk mencegah anemia. Selain itu, gula alami dalam buah memberikan tambahan energi yang sehat, sementara serat larutnya berperan penting dalam menjaga kestabilan kadar kolesterol dan melancarkan sistem pencernaan, sehingga mendukung fungsi perlindungan tubuh secara menyeluruh dari berbagai risiko penyakit tidak menular. Oh ya teman-teman, ada satu hal yang tak kalah penting yaitu pembatasan dalam mengkonsumsi GGL, yaitu garam, gula, dan lemak. Demi menjaga kesehatan tubuh dan mencegah penyakit tidak menular, sangat penting bagi kita untuk membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak setiap harinya. Kementerian Kesehatan telah menyarankan rumus G4G1L5 sebagai batas aman konsumsi harian kita, yaitu tidak lebih dari 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan lemak ataupun minyak. Dengan mematuhi takaran ini, dengan begitu kita dapat menjaga keseimbangan gizi dan melindungi diri dari risiko obesitas, diabetes, hingga hipertensi. Nah, jadi kesimpulannya, sehat itu sederhana ya teman-teman. Cukup diperhatikan porsi di piring kita dan selalu ingat rumus G4G1L5 untuk menjaga asupan gula, garam, dan lemak. Ingat, makan sehat itu bukan soal kenyang sekarang, tapi soal investasi supaya kita tetap produktif dan kuat sampai nanti. Yuk kita mulai hidup sehat dari sekarang. Sekian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.